Zervita, CGP Angkatan 9, Kabupaten Lampung Timur. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu pimpinan institusi UPTD SD Negeri 2 Adiwarno, itu Bu Eka Puspitasari MPD. Hari ini saya akan mewawancarai beliau dalam rangka memenuhi tugas modul 3.1, yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Ibu Zervita. Apa kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya. Ini mohon maaf nih Bu Eka, hari ini saya mengganggu kesibukan Bu Eka sebentar nih. Iya. Ini mengenai tugas kami Bu Eka sebagai seorang CGP, yaitu wawancara nih dengan pimpinan atau kepala sekolah. Nah, ini mengenai dilema etika dan rujukan moral. Langsung saja ya Bu ya. Iya, silakan. Nah, yang pertama Bu Eka, selama ini bagaimana Bu Eka dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, di sini saya mengidentifikasi terlebih dahulu jenis-jenis apa permasalahan yang ada di sekolahan. Tentunya terlebih dahulu saya harus memahami kasus-kasus tersebut. Ya. Jadi diidentifikasi dulu jenisnya ya Bu ya. Ya. Nah, terus bagaimana nih Bu Eka dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini saya mengambil keputusannya tidak sendiri, tetapi saya melalui prosedur. Saya melakukan rapat dengan dewan guru yang ada di sekolahan, kemudian berkoordinasi dengan mereka bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh ya, berarti koordinasi untuk musyawarah ya Bu ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Eka, apa sih salah satu contoh dari persoalan yang melibatkan dilema etika terhadap Bu Eka? Nah, contoh dari permasalahan di sekolahan kami adalah ada seorang guru yang kurang disiplin dalam bekerja di sekolah. Nah, tetapi dilema buat kami pihak sekolah, di sisi lain dia melaksanakan tugasnya di rumah, yaitu mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Sakitnya mungkin sudah lama tapi tidak bisa ditinggalkan di rumah, jadi dia mengurus orang tuanya terlebih dahulu. Di satu sisi dilemanya Bu, nah di sisi lain guru tersebut sangat rajin dan sangat disukai oleh anak-anak. Guru tersebut juga sangat kreatif dalam pembelajaran, dia cerdas. Nah, itulah yang membuat dilema buat kami dan sangat berat buat kami juga, yaitu tadi di sisi lain dia ada permasalahan yang harus diselesaikan di rumah, yaitu mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Tetapi dia juga bisa menyelesaikan tugasnya sebagai guru, yaitu tadi dia bisa menyelesaikan sebagai guru, sebagai profesional, mengajar dengan anak-anak sangat kreatif dan anak sangat senang sekali dengan guru tersebut. Oh iya. Jadi permasalahannya itu ada seorang guru ya Bu ya, di satu sisi sebagai seorang anak tugasnya mengurus orang tua ya yang sakit-sakitan. Di satu sisi kalau di dalam menjalankan tugas sangat profesional Bu Eka. Itu yang menjadi dilema bagi Bu Eka dalam mengambil keputusan. Oke Bu, lalu langkah-langkah apa sih Bu atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bu Eka lakukan selama ini? Nah, kami di sekolahan selalu berkoordinasi dengan dewan guru, tetapi jika di dalam di sekolah tersebut tidak bisa menyelesaikan, saya bisa konsultasi dengan atasan saya seperti Bapak Pengawas atau Korwil. Nah, mungkin mereka lebih berpengalaman dan mungkin bisa paham untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Menjalin koordinasi ya Bu ya. Iya.
Oh iya Bu Eka, nah hal-hal apa saja nih yang selama ini Bu Eka anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, di sini yang menurut efektif buat mengambil keputusan dilema ini, saya selalu melibatkan seluruh dewan guru yang ada di sekolahan, kemudian kami bermusyawarah lagi supaya permasalahan tersebut selesai dengan baik. Oh ya, Ya, jadi musyawarah ya Bu ya. ya. Lalu selain hal tadi, hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangannya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Nah, tantangan buat kami yaitu mengambil suatu keputusan. Saat itu saya ambil yang tidak bisa menerima keputusan tersebut. Nah, akan tetapi saya sebagai pimpinan harus tegas bahwa seorang pemimpin juga mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, karena pastinya dari seluruh warga yang ada di sekolahan tidak mungkin semua akan pro atau mau dengan pendapat kita. Jadi pastinya ada satu atau beberapa yang kontra. Nah, disitulah yang menurut saya sebagai tantangan. Oh iya, jadi menjadi tantangan ya Ibu, bahwa tentu saja pasti tidak semua orang nih akan setuju dengan hasil keputusan yang pimpinannya buat. Iya, ada pro ada kontra. Lalu Bu, apakah Bu Eka memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Eka langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus dalam menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Bu Eka jalankan selama ini? Dalam penyelesaian masalah tersebut, kami tidak ada jadwal tertentu. Tetapi jika ada suatu permasalahan yang urgen atau memang harus cepat diselesaikan, kami cepat selesaikan masalah tersebut. Ya. Berarti tidak ada jadwal khusus ya Bu, misalnya sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu? Tidak ya. Adakah seseorang ya Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Eka dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dari pengalaman saya sebagai kepala sekolah ada. Nah, di sini yang mempermudah dalam mengambil keputusan yaitu adanya kerjasama, koordinasi dengan rekan kerja sejawat atau dengan kawan-kawan yang ada di sekolahan, kemudian kerjasama dengan komite. Iya, Itulah yang bisa mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Iya, itu ya Bu ya. Itu artinya koordinasi dalam intern, eksternnya seperti komite. Selain komite ada lagi tidak Bu yang biasanya kita koordinasi, tempat kita berkoordinasi? Ya, ada, tentunya ada, yaitu tadi contohnya seperti atasan saya, yaitu bisa berkoordinasi dengan pengawas, dengan korwil. Nah, itu yang bisa kami koordinasikan. Berarti seluruh pihak-pihak yang terkait ya Bu ya, baik dalam intern maupun eksternal. Dari semua hal yang telah Bu Eka sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Eka petik nih dari pengalaman Bu Eka dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil pembelajaran dalam mengambil keputusan itu, kami bisa tahu karakter masing-masing seorang pendidik atau seorang guru. Nah, di sini kami bisa mengetahui bagaimana cara bisa bekerja sama. Nah, kemudian bisa menjadi lebih baik sebagai aparatur sipil negara. Masya Allah, luar biasa nih Bu Eka, bincang-bincang kita kali ini sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Ini bisa saya jadikan juga sebagai acuan nih ke depan dalam pengambilan keputusan. Ya, terima kasih Bu Eka hari ini sudah menyediakan waktu untuk saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual saya. Ini karena sudah selesai, saya mohon pamit nih Bu Eka.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar dan sukses Ibu. Terima kasih, amin. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Tita. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ini Bu Rini nih, mohon maaf nih hari ini saya mau meminta waktunya Bu Rini sebentar. Saya kan calon guru penggerak angkatan 9 Bu. Saat ini kami sedang memasuki modul 3.1, yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, kami mempunyai tugas Bu tentang demonstrasi dan kontekstual, yaitu mengenai dilema etika dan rujukan moral. Ada beberapa hal yang ingin saya wawancarai nih dengan Bu Rini. Bersedia ya Bu ya? Ya, insya Allah saya bersedia. Nah, langsung saja ya Bu ya. Oh, iya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, selama ini sebagai pimpinan di sekolah saya, sering sekali saya menghadapi kasus dilema etika atau rujukan moral. Cara yang saya gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, saya itu dengan melihat dan memahami kasus-kasus tersebut, dan untuk memahami kasus tersebut, saya berkomunikasi langsung dengan pihak yang terlibat. Dan untuk pertimbangan utama yang mendasari keputusan yang saya ambil adalah apakah berdasarkan hasil akhir atau berdasarkan peraturan yang berbasis rasa peduli. Nah, berikutnya bagaimana Bu Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, di sini saya akan mengambil keputusan dengan melakukan komunikasi dengan guru atau tim yang bersangkutan. Komunikasi ya Bu ya, Oh, iya. kunci. Ini kalau boleh tahu Bu Rini, salah satu contoh dilema etika yang pernah Bu Rini alami seperti apa? Nah, gini Bu, ini sedikit cerita ya Bu ya. Ya. Nah, di sekolahan saya itu ada salah satu guru yang sering kali, bahkan hampir tiap hari ya, guru tersebut datangnya selalu terlambat. Nah, dari kasus tersebut saya sering bertanya informasi kenapa ibu itu sering sekali datang terlambat. Ternyata ada beberapa masalah atau ada beberapa hal ya di rumah yang membuat beliau itu datangnya terlambat ke sekolahan. Nah, lalu untuk mengatasi itu permasalahan tadi Bu Rini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bu Rini lakukan selama ini? Nah, selama ini Bu, pertama yang saya lakukan, saya mencari informasi Bu, informasi kenapa sih ibu itu selalu datang terlambat kepada guru yang lain. Yang kedua, saya berkomunikasi atau mengadakan musyawarah dengan guru-guru untuk mendapatkan jawaban kenapa ibu itu sering datang terlambat. Nah, dari saya bermusyawarah tersebut, ada beberapa guru yang mempunyai jawaban bahwa ibu itu gini, bahwa ibu itu seperti ini. Nah, dari jawaban guru-guru itu saya kumpulkan, kemudian saya menegur langsung atau mengajak berbicara langsung dengan beliau atau guru tersebut yang sering datang terlambat, dan saya mencari informasi kenapa ibu itu sering datang terlambat. Nah, ternyata setelah saya gali informasi dari guru tersebut ada beberapa atau beliau mempunyai kegiatan, yaitu diantaranya beliau mengurus bayi yang
harus diurus beliau, punya bayi punya ya, Bu? bayi, sehingga kegiatan untuk mengurus bayi tersebut menyita waktu, sehingga dia datang ke sekolahan sering sekali terlambat. Terlambat. Di satu sisi dilemanya itu Bu Guru ini sebagai seorang ibu ya Bu ya, Iya. tanggung jawabnya. Di satu sisi Dia sebagai guru di sekolahannya, jadi di rumah dia harus melaksanakan kewajibannya, di sekolahan dia harus melaksanakan tugasnya. Nah, jadi itu harus sebenarnya harus seimbang ya Bu ya. Yang di rumah harus dikerjakan, di sekolahan pun harus dikerjakan. Jadi saya gali informasi dari ibu itu, kemudian ibu itu saya kasih saran, ibu itu harus bisa membagi waktu. Iya, harus bisa membagi waktu. Jadi dilema sendiri ya Bu ya, Iya. bagi Bu Rini sebagai seorang kepala sekolah. Iya, ya. benar. Iya ya. Lalu hal apa saja nih Bu yang selama ini Bu Rini anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan ini, saya sering sekali mengajak beliau atau ibu guru tersebut dengan berkomunikasi. Saya sering ajak dia berkomunikasi langsung ya Bu ya, bagaimana keadaan beliau, dan terus bagaimana beliau mengatur waktunya agar bukan kesalahan sih Bu, agar kegiatan apa maksudnya yang kemarin-kemarin tuh jangan terulang kembali seperti itu. Mungkin dengan komunikasi langsung dengan beliau agar beliau tidak mengulangi kesalahan beliau. Komunikasi ya, kunci utamanya. Selain hal-hal yang tadi Bu, adakah yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya Bu. Tantangan saya dalam pengambilan keputusan adalah pada saat keputusan itu saya ambil, nah itu tentunya akan berisiko bagi diri saya sendiri Bu. Nah begitu, saya sangat berisiko kepada diri saya sendiri karena juga saya kan takut Bu, takut kalau saya nggak bisa memberi contoh yang baik bagi guru tersebut. Tapi di sini saya berusaha semaksimal mungkin. Saya tidak hanya berbicara, tapi saya juga harus memberikan contoh kepada guru tersebut. Jadi agar mereka bisa tidak hanya mendengarkan perkataan saya saja, tapi meniru apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi menjadi teladan yang baik ya Bu Rini. Semoga, amin. Masya Allah, luar biasa Bu. Berikutnya Bu, apakah Bu Rini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Punya jadwal khusus nggak Bu? Untuk jadwal saya tidak punya Bu, saya tidak ada ya kalau untuk jadwal. Hanya saja untuk pengambilan keputusan tergantung dari kasus yang ada. Apakah harus diselesaikan segera atau harus membutuhkan waktu sampai besok? Jadi tidak ada jadwal khusus atau tempat khusus gitu ya Bu ya. Ketika terjadi langsung dicari solusi. Insya Allah. Lalu adakah seseorang nih Bu Rini ya, atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah Bu Rini atau membantu Bu Rini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Nah, di sini kalau dikatakan mudah Bu untuk pengambilan keputusan, tidak ada yang mudah karena perlu pertimbangan antara hati, nurani, tugas, dan sosial. Jadi sebenarnya nggak mudah ya Bu ya jadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang dirasakan tepat sasaran ya Bu Rini. Dari semua hal nih yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bu Rini petik dari pengalaman Bu Rini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, selama saya menjadi kepala sekolah, tentunya di sini saya harus belajar dan memahami dari karakter-karakter guru saya, memahami sifat-sifat mereka satu persatu saya pahami. Mungkin ada beberapa, oh ternyata ibu itu pengennya seperti ini toh, oh ibu itu seperti ini. Jadi mungkin di sini saya harus belajar lagi memahami karakter dari masing-masing guru.
Jadi harus tahu latar belakang mereka masing-masing betul, ya harus Bu Rini. tahu latar belakang Iya, mereka. Masya Allah, ini jadi sebuah pembelajaran bagi saya pribadi. Ini terima kasih Bu Rini Sama-sama. atas bincang-bincang kali Oh, iya. ini. Pengalamannya yang luar biasa. Semoga bisa saya terapkan juga nih ke depannya ya sebagai sesama rekan pemimpin dalam sebuah institusi. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Vika. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya mohon pamit dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.